Baik, ayah bunda bapak ibu, saya Aisyah. Jadi memang awalnya dulu saya sebagai dokter rehabilitasi narkoba. Makanya mengapa mulai belajar mempelajari apa yang harus dilakukan sebagai orang tua ya, terutama ibu, harus gimana ya. Sebab saya mau bilang secara fakta, kalau anak-anak sudah kena penyimpangan itu susah dipulihkan ya. Adik-adik yang bisa berobat dan bertobat seperti mereka itu sangat sedikit sekali ya. 10 tahun terakhir juga Pak Agus kami menangani kasus-kasus LGBT dan penyimpangan lainnya. Dan faktor kontribusinya sebetulnya adalah parenting, pola parenting ya. Jadi saya kenapa setiap diundang oleh sekolah pasti bersemangat mau ya. Dari dulu juga selalu gimana caranya sama-sama guru-guru untuk anak-anak. Saya selalu berdoa untuk dijauhkan dari mara bahaya. Karena kalau sudah kena ya, saya juga menjadi saksi sejarah bahwa susah banget dibetulin. Astagfirullah. Nauzubillah min zalik. Sampai katakan itu Bapak Ibu. Nauzubillahi min zalik, dari penyimpangan-penyimpangan ya. Ya. Dan bicara hari ini tentunya ya saya izin dari sisi ilmu neurologi. Kita akan belajar juga otak manusia, kita juga akan belajar otak anak-anak ya. Tapi sebetulnya saya kadang-kadang juga bingung kalau mau masuk bercerita tentang ibu. Kok kayaknya rasanya ada perasaan haru, tapi sedih juga ya. Ibu-ibu rasa gitu gak sih? Ngomong ibu gitu ya, haru, ada bangga juga, ada sedih juga gitu ya. Kadang kita capek gak Bu jadi ibu? Kalau ilmu neuropsikologi harus ngaku, ya Allah saat ini, tapi gak seterusnya. Saya lelah, ya Allah, saya capek, ya Allah. Ya. Supaya apa? Supaya kita memohon lagi pada Allah untuk diberi kekuatan. Ya, baik. Ini terkenal sekali sebuah ungkapan ibu pendidik pertama dan utama bagi anak. Ya, dan juga banyak sekali ungkapan-ungkapan zaman dulu ya. Pernah seperti ini. Kasih ibu sepanjang, masa kasih anak sepanjang? Enggak lah. Zaman dulu ada lagu yang sampai sekarang kita ingat banget tuh. Coba nyanyi boleh? Kasih ibu kepada beta. Ayo nyanyi Bu. Tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi, tak harap kembali, bagai sang surya menari dunia. Di tugasku diajarkan lagu ini ya. Kalau belum maka hari ini saya titip ajarkan lagu ini sejak kecil anak-anak, karena otak pada masa kecil itu sangat merekam kata-kata termasuk dari lagu. Karena pada saat kita melantunkan syair yang diiringi irama, itu otak kiri kanan kita bekerja secara bersamaan dan akan mengingat jauh lebih lama dibanding kita hanya ya membaca suatu quotes yang nggak ada iramanya. Itu ingat sih, itu cuman otak kiri gitu. Kan seringnya ada quotes tapi tidak ada iramanya, itu otak kiri yang bekerja. Tapi kalau pakai irama ada otak kanannya, jadi kita bisa mengingatnya ya. Dan kalau ditanya kita mau jadi ibu yang bagaimana sih? Ada orang mengatakan ibu yang tangguh. Masya Allah. Kayak apa ibu yang tangguh? Ya kita baca aja tangguh itu di Kamus Besar Bahasa Indonesia apa artinya ya. Rupanya sukar dikalahkan, kuat dan andal, itu tangguh ya. Bisa juga diartikan kuat sekali, bisa juga diartikan tabah dan tahan ya. Bisa juga diartikannya apa? Kukuh, insya Allah. Tapi bisa juga diartikannya dengan arti ditunda ya. Jadi kalau seorang ibu suatu ketika menunda juga sebuah pekerjaan dikarenakan kita dalam uzur, kita sedang sakit, termasuk tangguh. Jadi nggak usah ngegas terus. Kita juga kepengen anak-anak tangguh. Iya, anak yang kuat. Bahkan secara prinsip
ya, tabah dan tahan. Tapi suatu ketika juga anak-anak bilang, "Iya Bu, sebentar, ya, aku kerjakan." Itu juga tangguh. Karena hati tangguh, tunda. Kadang-kadang kita sering ngegas, tetapi tidak memberikan waktu untuk otak, kolbu dan tubuh kita ini untuk sejenak, ya, menunda segala pekerjaan yang untuk duniawi, ya. Jadi inilah yang disebut tangguh. Oke? Nah, sekarang bagaimana sih sebetulnya kerja tubuh ini, ya? Kerja tubuh ini luar biasa oleh 1 2 3. Ya, kami kalau sharing kayak gini yang paling penting dengar suara. Wajah nggak usah kelihatan tapi suara harus terdengar. Ya. Jadi ada organ yang Allah ciptakan, Allah perintahkan yang namanya otak. Ya, ini saya sering sekali ulang-ulang. Setiap modul yang saya berikan pasti dibuka dengan gambar otak manusia. Ya, kenapa? Karena kita sering lupa punya otak. Ya, anak sekolah baru ingat punya otak kalau mau ujian. Ibu-ibu ingat punya otak kalau tanggung bulan. Baru dipegang otaknya. Ya Allah, astagfirullahaladzim gitu ya. Nah, inilah otak manusia. Allah ciptakan ada otak besar, ada otak kecil. Dia terbagi dua, belahan kanan, belahan kiri. Ya, di dalamnya, karena ini kita bicara di sekolahan ya. Jadi saya mau cerita ini secara detail sedikit tentang neuroscience ya. Di dalam otak ada sel otak yang disebutnya neuron seperti ini. Jumlahnya 100 miliar. Satu neuron kerjanya seperti satu komputer yang tercanggih di zamannya. Ya, saya yang lahir tahun 68. Bapak Ibu Ayah Bunda siapa yang lahir tahun 60-an? Coba angkat tangan. Ya Allah, sudah tinggal berdua. Sudah hampir punah. Masya Allah. Ya. Rupanya beda, kita punya 100 miliar, tapi nanti ayah bunda yang lahir tahun 70-an lebih canggih otaknya. Ada yang lahir tahun 70-an? Coba angkat tangan. Alhamdulillah, lebih canggih otaknya Bun. Yang lahir tahun 80-an? Lebih canggih lagi. Keren. Yang lahir tahun 90-an? Lebih canggih lagi. Masya Allah. Yang lahir tahun 2000-an dan sudah jadi orang tua? Ada? Alhamdulillah. Iya. Canggih itu canggih. Akhirnya ibu-ibu baru tahu umur teman-temannya. Oh, kamu lahir tahun 90-an tuh begitu tadi di belakang. Baik. Artinya apa? Anak-anak kita generasi alfa ya. Karena generasi alfa itu mulai dari 2011 ya sampai 2025 ya. Ini masih generasi alfa. Mereka otaknya lebih canggih dari kita semua. Untuk itu, untuk sebagai ibu, pendidik pertama dan penuh kasih sayang, yang saya minta adalah untuk stop melabel mereka label buruk. Ya. Jauhkan kalimat kita dari label-label buruk. Gak usah bilang mereka generasi mecin, gak usah. Karena yang generasi mecin itu saya. Mereka ini generasi apa? Kaldu jamur. Ya nggak sih? Yang mecin tuh kita. Dulu Sasa sama Miwon gede-gede banget iklannya. Iya kan? Iya. Stop untuk bilang juga mereka generasi galauers, generasi rebahan, generasi strawberry. Emang kenapa strawberry? Saya kalau ada ibu-ibu mengatakan anak sekarang generasi strawberry, emang kenapa? Strawberry ciptaan Allah, warnanya cantik, merah, paling pucat juga pink, ya. Kemudian dia punya vitamin C tinggi, tapi lembek Bu Aisyah, justru lembek itu makanya vitamin C-nya cepat diserap. Nah kalau kayak batu, susah. Ya, jadi stop, paling tidak kita stop melabel mereka menjadi generasi buruk. Karena otak ini apa yang kita labelkan, terutama yang bicara orang tua, ya, ibu, bapak, kemudian orang tua di sekolah, bapak, ibu, guru, maka itu akan masuk di otak anak-anak dan dia akan menjadi self image, ya. Kata guru aku generasi rebahan. Ya sudah, aku rebahan aja gitu. Kata bunda aku generasi galauers. Ya sudah, aku galau aja. Jadi seperti itu kerja otak.
Kenapa? Setiap apa yang didengar, apa yang dilihat, apa yang dirasakan, apa yang dihidup, sambungan ini akan terjadi sambungan seperti ini. Dia akan terjadi sambungan. Tetapi sambungannya memang tidak secara fisik, dia ada jeda. Nanti yang akan keluar adalah zat kimia namanya neurotransmitter. Kalau kita bicara neurotransmitter buat teman-teman sejawat, mungkin ada ayah bunda teman-teman sejawat atau yang di dunia kesehatan ini ngerti. Tetapi untuk bahasa umum kita coba analogikan neurotransmitter ini seperti lem atau alat perekat. Jadi otak tuh setiap menerima peristiwa, mendengarkan, melihat dan sebagainya dia tersambung seperti itu. Ya. Nah ini ternyata setelah diteliti jenis neurotransmitter ini kurang lebih 100 jenis. Ada yang lemnya ya tadi tidak merekat kuat, ada yang lemnya juga ya lem-lem biasa, dan ada juga lem yang bernuansa positif dan negatif. Jadi seperti ini ya. Nah, apa yang nanti membedakan antara murid satu dengan murid yang lain walaupun sekolahnya sama-sama misalnya di SD, sama-sama kelas 3, pelajarannya sama, gurunya sama. Yang membedakan adalah daya tangkap anak-anak yang berbeda. Kenapa? Karena lem yang keluar ini berbeda. Ya. Lem yang keluar akan tergantung dari faktor. Supaya gampang kita hafalinnya 3C. Ya. Apa itu? Nutrisi, kondisi, emosi. Ya. Apa Bu? Nutrisi, kondisi, emosi. Ini. Ya. Tentu nutrisi jelas ini adalah tugas kita ibu. Ya, untuk menyiapkan nutrisi halalan thayyiban. Saya kaget-kaget sewaktu belajar neuroscience bahwa neurotransmitter ini ya, dia kok ngerti-ngertinya ya. Kalau makanan nggak halal, yang keluar neurotransmitter jenis jelek. Tapi kalau makanan halal, dia keluar neurotransmitter jenis bagus. Ya, seperti itu. Makanya saya juga takjub, oh pantesan dalam Islam itu kehalalan sangat wajib diperhatikan karena berkaitan dengan keluarnya neurotransmitter ini, ya. Nah, kemudian kita sudah menyiapkan nutrisi yang halalan thayyiban, tetapi juga perhatikan kondisi. Anak yang belajar dalam keadaan sehat, dalam keadaan sakit, dalam keadaan ngantuk, dalam keadaan lapar, dalam keadaan kenyang, ini yang keluar juga neurotransmitternya berbeda. Ya. Makanya mudah-mudahan masih terus begitu ya Pak Agus. Ya, pagi-pagi guru-guru tanya sama anak-anak kan, apa kabarnya nak? Sudah makan? Apakah ngantuk? Ada yang sakit? Gitu. Itu penting loh, penting. Sehingga apa? Sehingga paling tidak guru sebagai orang tua di sekolah ngerti bahwa oh Lanang hari ini ngantuk. Berarti mungkin pelajaran yang diberikan ya tidak sempat dia cerna atau serap yang lebih banyak dibanding temannya yang tidak ngantuk. Jadi guru-guru bisa. Sehingga besok-besok pelajaran ini diulang lagi kayak gitu. Paham ya? Iya. Nah, ini keluar dengan sangat cepat neurotransmitter itu. Makanya dia ada peristiwa listrik. Jadi di otak itu keluar listrik. Maka kadang-kadang kita rasa nggak otak kita panas Bu? Pernah rasa otaknya koslek? Ah ini dia ini. Karena listrik yang keluar sangat cepat sekali. Allahu Akbar. Ini baru satu sambungan ya. Padahal koneksi neuron itu 1 detik 2 juta sambungan. Nah ini yang mau ya kita sebagai ibu kalau sudah usia sekolah bersama guru membantu anak-anak menyambungkan sarafnya dalam bentuk apa yang ingin yang disambungkan, ilmu pengetahuan ya, kemudian nasihat-nasihat, prinsip-prinsip kehidupan ya, akidahnya, terus dia punya akhlaknya. Ini kita mau buat sambungan ini. Dan sambungan ini tidak hanya bisa 1 kali disambung. Karena kalau 1 kali disambung, maka sering terbenam dengan sambungan lain. Sehingga itu istilahnya, apa ya gitu. Lupa-lupa ingat atau ingat-ingat lupa. Itulah makanya mengapa dalam proses pendidikan ada yang namanya pengulangan. Diulang-ulang. Ya. Entah dalam bentuk PR, tugas atau ulangan mingguan, ulangan semesteran.
Ya, kalau istilah kalau Quran murojaah. Supaya apa? Supaya sambungan ini ya dia akan tambah tebal, tambah tebal, tambah tebal, tambah tebal. Saya ngomong kayak gini, itu sengaja sering saya ulang-ulang. Walaupun teman-teman mungkin pernah dengar di media sosial, Bapak Ibu guru mungkin pernah dengar juga waktu saya pertama kali cerita tentang ini, sengaja diulang-ulang. Supaya apa? Tambah tebal, tambah tebal. Awalnya baru cuma tahu saja, karena berarti sambungannya masih tipis. Orang baru tahu, belum dilakukan. Diulang-ulang-ulang-ulang, tambah faham. Kalau faham, itu separuh-separuh. Kadang dilakukan, kadang enggak. Makanya harus diulang-ulang-ulang-ulang-ulang supaya jatuhnya sadar. Sehingga nanti ya melakukan apa yang ada di otak kita itu dengan sadar ya. Itu juga makanya mengapa ibadah harus diulang-ulang supaya kita berada di titik kesadaran ya. Sampai sini bisa paham dulu ya tentang otak ya. Nah, inilah yang namanya neuroparenting. Jadi apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang diucapkan ya, apa yang dihidu, bahkan apa yang dikecap, bahkan apa yang dirasa di seluruh tubuh akan tersambung di dalam otak manusia, terjadi sambungan-sambungan dan ini perlu pengulangan ya. Oke. Nah, dan nanti kalau sudah masuk ke dalam otak, kenapa bisa kok orang itu melakukan sesuatu? Karena nanti dari otak ke badan ada namanya nervous system, sistem saraf. Sistem saraf ini kayak kabel listrik. Jadi pesan yang ditangkap panca indera lewat kabel listrik terekam di otak. Kemudian nanti otak juga perintahkan sistem saraf ini untuk lakukan seperti itu. Ya, misalnya anak-anak dari kecil disampaikan, nak buang sampah pada tempatnya. Ya, bukan hanya dengar saja, mungkin dia lihat. Ya, ibu ngasih tahu ini tempatnya ya nak. Gitu. Bahkan mungkin dia rasakan juga secara kinestetik, dibantu tangannya ambil sampah, kemudian jalan ke tempat sampah. Nah, ini akan terjadi sambungan di otak dan nanti juga besok-besok otak itu akan bilang sama tubuh ya, buang sampah pada tempatnya, buang sampah pada tempatnya. Inilah mengapa yang tadi saya sampaikan, apa yang kita ucapkan terdengar oleh anak, apa yang kita lakukan terlihat oleh anak, maka nanti bisa terekam. Jadi itu yang tadi saya minta. Pertama adalah stop melabel negatif. Kalau mau label positif. Ya, label positif. Mungkin Pak Agus akan pernah cerita sebelum-sebelumnya tentang para ulama yang di masanya dianggap nakal oleh orang lain, tapi para ibu-ibunya mengatakan, insya Allah anak ini anak ya generasi baik atau anak yang nanti akan jadi imam Masjidil Haram kan gitu. Pernah dengar? Ya. Benar, makanya terjadi. Maka ibu juga begitu kalau lihat anak, walaupun anak sekarang lagi pegang gadget, ibu dalam hati ya Allah, ini anak generasi hebat. Hebat apa? Hebat di IT insya Allah. Ya. Anak lagi belajar Quran, insya Allah generasi Qurani. Gitu. Ibu harus optimis dong. Apalagi yang ngomong ibu. Kenapa? Sistem saraf anak sama dengan sistem saraf ibu. Kata ayah, aman gue. Ya, hati-hati. Sistem saraf anak sama dengan sistem saraf ibu, maka apa yang diucapkan ibu didengar oleh anak lebih cepat direkamnya. Itulah makanya mengapa kita digawang-gawang untuk ingat ibu itu pendidik pertama dan utama ya. Baik, hari ini ada yang hamil? Alhamdulillah. Ternyata disinilah mulai pendidikan kita terhadap anak kita ya. Tadi kita tahu ya sistem saraf seperti kabel listrik ya. Ibu hamil kita tahu apa yang dimakan diminum oleh ibu akan masuk ke janin. Itu sudah paham sekali ya. Tapi banyak juga yang baru mengerti bahwa apa yang diucapkan ibu, dilihat, didengar, dilakukan ibu, pesannya masuk ke janin. Kenapa? Karena janin ada otak ini sudah terekam atau sudah tersambung neuron di otak sejak usia janin 2 pekan di dalam rahim ya. Makanya mungkin sampai sekarang ya, zaman dulu itu orang tua selalu membuat pantangan-pantangan ibu hamil, betul? Dilarang mencela gitu ya, dilarang apa tadi, melihat yang buruk-buruk, mendengar hal yang buruk ya. Kadang itu bisa terjadi loh. Bapaknya putih, ibunya putih, anak lahir hitam. Ternyata selama hamil ibunya mencela tetangga yang hitam. Ya, dia sadar nggak sadar gitu ya. Nah, pada saat mencela tetangga, hitam banget.
Kalau ngomongnya kayak gitu, itu ya listriknya makin cepat masuk ke sistem saraf, kerekam di otak janin. Otak janin memerintahkan pigmen kulit untuk menghitam. Bahkan adik ipar saya, dokter Opskin, ya, dia juga mengiyakan ini. Bahkan pasien-pasiennya dia suruh untuk, ya, dia tanya sama ibu, mau anaknya putih? Iya bu dokter. Adik ipar saya dokter Opskin. Kalau gitu ibu makan yang putih-putih. Kalau makan coklat pun coklat yang putih ya bu. Jangan macam itu. Itu dokter Opskin loh ngomongnya kayak gitu, ya. Karena apa? Karena memang otak ini bisa memerintahkan pigmen untuk memilih gen pigmen yang hitam. Karena bisa saja mungkin ada kakek nenek kita yang juga kulitnya hitam. Seperti itu, ya. Baik, sekarang kalau gitu bagaimana dong pada saat ibu hamil ini? Ya, tentunya kalau di keluarga muslim kita diminta banyak baca Quran. Kan pertanyaan sekarang gitu, ibu-ibu mau anaknya jadi hafizah? Iya Bu Aisyah, di mana ya sekolah yang bagus? Di rahim ibu. Baca Quran, ya. Karena pada saat baca Quran atau ibu mendengarkan murotal, dia akan masuk lewat telinga ibu. Kalau baca Quran, waktu membaca lewat mata, waktu ibu lafazkan lewat mulut, dia akan masuk sistem saraf, kemudian terekam oleh janin. Ya, nah itu. Jangankan ibu, seorang ayah juga yang bicara sama ibu atau istri yang lagi hamil, ya, itu terekam oleh janin, walaupun lewat telinga ibu. Ya. Makanya ayah ini sekarang juga diminta untuk punya peran penting ini, untuk bisa, ya, menyapa anaknya yang dalam rahim, bicara baik-baik sama istrinya, ya. Ini pengaruh sekali soalnya. Makanya sering ada bayi yang sudah lahir lagi nangis keras, bapaknya datang, dia diam karena sudah ingat timbre suara ayahnya. Yang cilaka bapaknya datang tambah nangis dia, malah diam kalau tetangganya yang datang. Nah, maksudnya Bu RT yang nemenin waktu hamil. Paham ini ya? Nah, kenapa? Karena ini merekam. Bahkan 9 sampai 10 bulan janin dalam rahim ini juga bisa menyimpan peristiwa yang menyedihkan, ya. Kami sekarang direhabilitasi pakai teknik hipnoterapi regresi, ya, untuk salah satu juga cara untuk menata ulang otak seseorang agar dia bisa pulih. Obat-obatan biasa cuma tahap awal, ya. CBT, Cognitive Behavior Treatment, itu juga terlalu lama untuk diberikan pada seseorang yang untuk kita rubah kelakuannya lagi menjadi baik. Harus ditambah hipnoterapi yang regresi. Kita mau cari tahu akar masalahnya di mana, ya. Dan banyak juga ternyata akar masalahnya pada saat dalam rahim, ya. Dimundurkan. Jadi kalau hipnoterapi itu prinsipnya dirilekskan, dimundurkan usianya, mundurkan. Dapat, ya, pada saat di dalam rahim. Entah, ya, karena suami yang selalu memarahi istri, entah si ibu masih tinggal di mertua yang mertuanya agak julid dan jutek kok. Pakai kol-kolan. Itu pengaruh loh. Itu pengaruh. Ya, saya sekarang lagi gencar-gencarnya bikin parenting mertua karena saya sudah jadi mertua sekarang, ya. Parenting mertua supaya tidak jadi mertua yang jutek kok tadi. Ini masalah nanti sama cucu-cucunya. Ya, ya, itu pengaruh sekali, ya. Atau pengaruh juga ibu-ibu melihat tontonan yang nggak ada tuntunannya, ya. Hati-hati, ibu-ibu yang nonton drama yang isinya perselingkuhan, itu terekam oleh janin juga, dan janin udah ketakutan bapaknya selingkuh, padahal belum kejadian. Itu bahaya itu. Hormon-hormon yang keluar juga hormon kesedihan. Adrenalinnya banyak keluar dan akhirnya bayi ini lahir dalam kondisi letargi, lemah. Baik lemah fisik maupun lemah kondisi mentalnya. Memang belum kelihatan masalah waktu balita, waktu SD, cilaka SMP. Ya, karena di usia-usia SMP ini usia-usia yang luar biasa. Ya, saya selalu hormat buat guru-guru, wabil khusus guru SMP. Iya, siapa yang anaknya di SMP? Angkat tangan. Alhamdulillah. Berapa anaknya, Bu?
1, 2, 3. Alhamdulillah 4. Bagaimana mengatasi kondisi-kondisi ini, kondisi anak-anak ya yang sudah kategori remaja, bahkan sekarang remaja kelas 6 SD udah remaja ya, sudah mulai balik ya. Ibu yang anaknya sudah balik atau remaja, tolong kalau dia bicara kasih waktu, dengarkan, nggak usah ngegas. Nama juga remaja, makanya harus sering apa? Rem aja, jangan gas aja. Karena kalau gas aja itu bukan remaja. Ya, jadi kalau ada anak remaja, ibu ngomong 1 kalimat, dia jawab 10 kalimat. Ibu dalam hati bilang, ya Allah, rem aja, rem aja, rem aja, rem aja, rem aja. Ini penting ini. Paham ya? Masya Allah. Bukan apa-apa, memang satu ilmu tersendiri tentang keremajaan. Insya Allah kapan-kapan kita bahas tentang remaja khusus ya. Tetapi tips yang harus diingat adalah, dan ini diaminkan oleh para psikolog, pedagogi ya, bahwa punya anak remaja ingat, karena kadang-kadang ilmu parenting suka lupa Bu kalau anak remaja udah ngomong. Mudah-mudahan rem aja ibu ingat. Rem aja. Kalau gas aja, ya namanya gas aja. Baik, sekarang kalau gitu bolehkah kita sebagai ibu hamil pegang gadget? Ya boleh aja, itu kan media, asal yang dicari konten atau edukasi yang bermanfaat. Kalau ibu hamil selama 10 bulan lihat kontennya joget-joget-joget, akhirnya terus joget-joget di kepala anak ini ya. Iya, yang penting itu sebetulnya. Oke? Dan jangan heran juga nanti kalau lahir anak kita ya, mereka memang dengan mudah atau sudah sangat familiar dengan media yang namanya gawai. Karena kita waktu hamil nggak mungkin, ibu-ibu hamil yang saat ini nggak mungkin tidak pakai gawai, ya kan? Dan ini kan terekam. Zaman saya enggak, karena ibu saya baca koran. Kerekam juga di otak saya, ya. Ternyata ibu saya sering banget baca koran pos kota. Terekam juga itu berita-berita negatif di otak kita. Masya Allah. Ya itu zaman kertas dulu. Makanya kita waktu remaja, saya remaja gandrung sama kertas juga. Buku novel, Limas Kawan. Siapa suka Limas Kawan? Ya, Enid Blyton. Kan? Nah, saya bawa flashback dulu ibu-ibu. Kenapa waktu kita di dalam rahim ibu di era itu, ya, ibu kita juga membaca berita lewat media yang namanya kertas, apakah surat kabar, apakah majalah, ya, media yang tercanggih pun televisi, TV, itu pun hanya TVRI dan Radio Republik Indonesia RRI. Itu, makanya waktu kita lahir pun, waktu anak-anak kita masih senang baca sesuatu media yang bentuknya kertas. Sekarang karena memang medianya adalah gawai atau gadget, maka ya perilaku itu juga ada pada anak kita. Itu dulu difahami supaya kita nggak bertanduk. Kalau nggak kita nggak ngerti. Gadget terus, gadget terus, gadget terus. Untung tuh anak nggak ngerti loh. Kalau dia ngerti, ya dia akan balikin kita. Ibu hamil juga gitu, gadget terus, gadget terus, gadget terus. Sama-sama saling ya mengingatkan ya. Baik. Kemudian apa yang terjadi setelah lahir? Setelah lahir, ya, di otak bayi ada namanya neuron cermin. Neuron cermin adalah sel otak yang disinyalir. Karena neuron cermin itulah seseorang bisa melihat perangai orang lain dan masuk juga lagi di otaknya sehingga akan membentuk perangainya. Neuron cermin. Neuron cermin di otak kita ini, di otak manusia ini ada sekitar 30% dari 100 miliar. Nah, memang sekarang era gadget, tapi kalau dari lahir dia lihat bapak ibu begini terus, ini juga kebangetan. Ya, ini juga kebangetan. Karena anak akan lewat neuron cerminnya akan melihat bahwa oh, hidup di dunia ternyata lihat gadget setiap detik, nggak gitu. Padahal otak anak saat ini sedang bagus-bagusnya untuk menerima informasi dari berbagai stimulan. Ya, paham ya? Nah, ini umur segini lebih banyak harus diajak bicara langsung. Kasih benda langsung, dia suruh pegang untuk melihat 3 dimensinya supaya sambungannya ini jadi 3 dimensi atau 4 dimensi. Tapi ingat, mengajarkan anak-anak di usia ini harus lafaznya yang betul.
Adek mau makan, supaya nyambung. Adek mau makan. Nggak usah dikanak-kanakin. Dede mau emam, mau enum, nggak usah gitu. Maka nanti yang tersambung bukan makan tapi emam. Yang tersambung bukan minum tapi enum. Kita bilang aja sesuai lafaz yang betul. Walaupun nanti karena anak ini belum ada giginya, gusinya juga belum lagi kuat, lidahnya masih keluh, dia jawabnya seperti itu. Karena saya masih sering dengar ibu-ibu ngajarin anaknya dalam bahasa balitanya dia. Nanti tersambung awal sebagai pola, itu pola bahasa yang pertama kali kita perkenalkan. Ibu, kalau ibu mau dipanggil ibu, bunda, mama, nggak usah embu, ini embu, nggak usah gitu. Ya, ayah, bapak, itu karena harus begitu, paham ya? Nah, kemudian ini perlu saya sampaikan walaupun mungkin agak berat. Ya, apa? Asosiasi Pediatrik Amerika meminta agar bayi usia 0 hari sampai dengan 2 tahun jauhkan dengan gadget. Berat ya? Berat. Apalagi yang senang anaknya dibuat konten. Oh, walaupun dari jauh anak udah mulai ngerti. Dan kadang-kadang kita karena nggak ngerti ilmu ini, kita kasih lihat juga sebelum ditayangkan, kita kasih lihat ke anak kita, nih adik tuh, adik joget tuh. Ya, ini susah loh. Asosiasi pediatri itu sampai teriak-teriak untuk jauhkan dari gadget. Ya, memang nggak mudah, tetapi upayakanlah. Ya. Di otak bagian mana sih yang nanti isinya adalah ilmu, nasihat, dan pengalaman yang dilihat ya dari orang-orang di sekitar otak bagian depan, di belakang dahi. Coba pegang dulu dahinya. Otak yang di belakang dahi ini. Ada otaknya, Bu? Nah, ini namanya lobus frontalis. Setiap kita memberikan nasihat, memberikan ilmu, memberikan pengetahuan, memberikan contoh teladan, ini di sini. Ya, ini di sini. Itulah makanya mengapa contoh teladan orang tua sangat berkesan pada anak, khususnya teladan dari ibu, karena sistem saraf anak sama dengan sistem saraf ibu. Tapi susah, Bu Aisyah. Ya memang, karena hadiahnya surga, Bu. Kalau gampang jadi ibu, hadiahnya cuma kipas angin, magic jar. Ya, jadi karena jadi ibu itu memang susah karena hadiahnya surga. Ya, tadi juga saya terinspirasi dari cerita Pak Agus. Itu teknik-teknik ibu untuk ya bagaimana mengeksplor ya atau memberikan nasihat atau masukan kepada anak-anaknya tentang apa sih yang kamu pertengkarkan, apa. Itu juga teknik. Ya. Nah, sekarang siapa punya anak laki-laki? Siapa punya anak perempuan? Yang punya anak laki dan anak perempuan, mana lebih gampang dibimbingnya, anak laki atau anak perempuan? No. Ya Allah. Ibu lebih mudah memahami anak perempuan karena otak mereka mirip, otak kita mirip, Bu. Nah, terus kata ibu-ibu, makanya tuh harusnya anak laki bapaknya tuh, muka kita udah. Dan saya mau minta tepuk tangan buat ayah yang bisa hadir di sini, ayah, masya Allah. Ibu yang mana, Pak? Iya, Bu. Iya. Ayah datang sukarela atau ibu yang paksa? Apapun alasannya, tapi saya senang sekali ada ayah yang peduli ya. Kalau suami yang lain? Ya, tenang ya. Ayah lain nggak ikut itu biasa, nggak apa-apa ya. Kalau ayah bisa ikut itu luar biasa. Jadi ibu suaminya yang biasa atau luar biasa? Yang biasa aja. Ibu tahu nggak? Ayahnya Lanang juga nggak pernah ikut seminar begini, nggak pernah. Ya, bertahun-tahun saya seperti ini, dia tidak pernah ikut seminar. Tapi uniknya dia juga berubah. Nggak pernah duduk begini, nggak pernah. Satu kali, itu pun juga karena kantornya yang menyelenggarakan. Habis sambutan dia keluar. Tapi uniknya dia berubah. Apa yang saya sampaikan dia juga mengerti, ya. Entah karena temannya yang ngasih tahu atau dia curi-curi lihat medsos saya. Walau alam, saya tidak terlalu ya meminta suami untuk ayo ikutan, ayo ikut, nggak pernah gitu.
Saya lebih senang mendoakan dia untuk Allah yang beri petunjuk. Ya, bisa jadi ya Allah memberikan petunjuknya itu dia lihat-lihat YouTube atau mungkin juga dari teman-temannya atau dari mana saja. Pokoknya begitu. Kenapa? Karena saya baru tahu tahun 2006 bahwa laki-laki, otak laki-laki tidak suka ditegur oleh istri. Camkan baik-baik. Garis bawah. Stabilo kuning. Dulu saya menganggap emansipasi wanita bisa bicara apa adanya, apalagi sama suami. Ternyata keliru. Nikah 92 sampai 2006 berantemnya gara-gara saya terlalu sok tahu. Tapi 2006 setelah tahu otak pria wanita, saya merubah strategi untuk tahan mulut. Zaman dulu kalau AA Gim ngasih tahu, zaman AA dulu ya, pulang ke rumah saya, ayah kata AA Gim, pertama dia diem aja, besok lagi, ayah kata AA Gim, dia diem aja, 2 bulan begitu, bulan ketiga apa kata suami saya, kawin aja sama AA Gim. Saya bilang, udah telat ayah, kenapa baru bilang sekarang? Ya, baik sekarang, ya. Ternyata memang otak laki-laki dan perempuan berbeda ya. Ini dikarenakan memang sunnatullah dari Allah ya, disampaikan ini ya. Ini ayatnya cuma sepertiga ya, seperti Ali Imran ya ayat 36. Walaisa zakaru kal untha. Laki-laki tidak sama dengan perempuan. Baru diteliti di tahun 99 sampai 2000, jurnalnya masuk di Indonesia 2006. Saya sudah ngurus narkoba 98. 98 memang ilmu kami ilmu kenarkobaan. Saya tahu di situ adalah kontribusinya parenting. Terus memulai membetulkan parenting dari mana baru terjawab tahun 99. Waktu itu saya belajar tentang watak. Saya mengerti watak suami, watak anak pertama, kedua, ketiga. 2006 ada yang lebih tercerahkan lagi bahwa penelitian tentang walaisa zakaru kal untha ini luar biasa. Ya, terutama soal anak. Soal anak. Ya. Namun sebelumnya kita akan belajar ini, ya. Otak tadi terbagi 2, otak kanan, otak kiri. Ilmunya sudah lama, tahun 80-an. Bahkan ya Roger Walker Sperry dapat Nobel di tahun 80-an tentang otak kiri dan kanan. Ini dia. Ya. Ayah bunda, bapak ibu, perhatikan. Mana yang lebih rileks? Otak kiri atau otak kanan? Kanan. Otak kiri apa kesannya? Serius, disiplin. Bahasa juga di kiri, hitung-hitungan di kiri, keteraturan di kiri, ya, kedisiplinan di kiri, syair lagu di kiri, analisa di kiri. Setiap ada pertanyaan di otak kita dengan kata kenapa, itu otak kiri yang bekerja. Ya, kenapa? Otak kiri yang bekerja. Kanan, ini otak melihat warna-warni, kanan otak imajinasi, kanan otak visualisasi, kanan juga otak bermain, kanan juga otak rileks, kanan juga otak teknologi, kanan otak bergerak. Karena kita punya kiri kanan, maka ya kita bisa rileks dan kita bisa juga serius. Tapi perkembangan sejak kecil, ya ini juga saya sering ulang-ulang, berbeda sambungan otaknya. Anak perempuan sambungan otaknya kanan kiri seimbang. Laki-laki kanannya duluan. Siapa tadi punya anak laki, Bu? Senang main anaknya, Bu? Oh, udah tenang aja, itu laki banget. Saya juga 4 begituan di rumah dulu, Bu, sampai sekarang. Jadi bayangkan, perempuan Allah ciptakan begini. Ya. 0 sampai 6 tahun otak kiri kanannya yang seimbang. Kemudian 6 sampai 12 juga seimbang. Ya. 12 sampai 18 juga seimbang. Bahkan di atas 18 tahun sampai umur kita seperti ini yang namanya perempuan, sambungan otaknya seimbang kiri kanan. Laki-laki begini. Kanannya duluan. Sekarang masing-masing ibu coba, anaknya yang di mana tuh? Fase yang mana, Bu? Hah? Siapa ayah bunda dari TK, playgroup TK? Coba. Coba lihat otak anaknya yang laki-laki. Kanan duluan dominan. Yang anandanya SD, yang anak lakinya SD, coba perhatikan. Ya, kirinya sudah mulai agak lebih banyak dibanding waktu TK. Ya, kemudian, ya, siapa yang SMP sekarang anaknya? Nah, oke, lumayan otak kirinya. Ya,
Siapa yang sudah mahasiswa anaknya? Ada? Alhamdulillah. Yang laki mahasiswa. Ada ya? Mantap. Oh. Ibu, siapa yang anaknya masih suka main di TK dan SD, SMP? Sabar sampai dia mahasiswa. Siapa tadi yang anaknya yang laki-lakinya sudah mahasiswa? Beda nggak Bu waktu sama dia TK, SD? Beda. Walaupun masih suka main. Paham ya Bu? Bermain tuh otak di mana? Buat laki-laki bermain itu, ya saya ulang ya. Bentar. Buat laki-laki bermain itu belajar. Bermain itu belajar. Ibu rasa nggak di tugasku? Nggak serius-serius amat. Itu benar. Saya nggak di endorse ya. Cuman diundang ya. Karena untuk ya stimulasi otak kanan. Masih ada setiap pekan kita ada pentas, ya masih ada ya, iya. Hanya tinggal ruangan aja mau diperbesar lagi ruangan ini. Kita untuk menstimulasi otak kanan karena otak kanan anak perempuan dan anak laki-laki juga harus distimulasi, terutama anak laki-laki. Paham ya Bu? Siapa yang anaknya sampai sore main bola terus, yang laki-laki, nggak pulang-pulang, ya, iya. Bahkan udah diusir-usir Pak Agus, ayo pulang nak. Karena dia merasa bahwa di sekolahnya memberikan keluasan untuk menstimulasi otak kanan. Kalau anak perempuan memang seimbang Bu, ya. Contoh kecil saja, karena ini yang kanan otak warna, otak kiri otak analisa. Anak perempuan pilih baju aja udah rewel. Bunda, kudung aku minta yang pink. Kenapa sayang? Karena baju aku pink, kaos kaki aku pink. Anak laki masa bodoh soal warna Bu. Ibu mau kasih atasnya merah, bawahnya hijau. Dia yang penting ada gambar pahlawannya. Bolak-balik mintanya itu karena otak kanan. Umur 3 tahun anak perempuan udah bisa ngomong Bu, udah lancar. Anak laki-laki ibu ya umur 3 tahun ngapain? Ngeng. Ini main musik. Bukan ngomong. Anak laki ngomong tuh main musik. Pas ngomongnya apa? Din. Nah itu ngomong. Cuman sedikit. Coba ya guru TK. Karena di TK ini Bu Yani dan tim Bu Kiki ini harus mencari cara agar anak laki rajin ke sekolah. Dengan cara menyiapkan permainan. Menyiapkan pelajaran-pelajaran yang tidak hanya dalam kelas, harus di luar kelas. Kenapa? Supaya anak laki mau ke sekolah. Jangan sekali-sekali ibu memberi motivasi pada anak laki untuk bangun sekolah. Nak, bangun nak, nanti ada pelajaran matematika. Anak ibu akan, Bunda aku sakit perut. Nah, selalu motivasi anak TK, nak bangun nak, nanti belajar di luar kelas, yeay, nanti kita jalan-jalan, yeay, nanti kita berkemah, yeay. Itu anak laki. Makanya kalau ada studi tour, anak laki belum juga sholat subuh udah bangun dia. Ya nggak sih? Saya begitu anak saya. Waktu SD apalagi motivasinya lain lagi, SD sama SMP. Ya, lanang bangun, nanti ada pelajaran game online, bangun ya. Sampai di sekolah ada pelajaran matematika, nggak apa-apa, yang penting udah ke sekolah dulu. Karena mereka kalau udah sampai sekolah mau ada pelajaran matematika tapi karena ada temennya main-main ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, bisa paham tentang ini? Sabar aja, sabar. Ya, sabar. Sabar dengan ilmu akan membuat kita naik derajat kebijaksanaan kita. Ya, jadi sabar. Oke. Apa yang terjadi pada anak pada anak laki terutama, kita paksakan otak kirinya duluan berkembang. Apa yang terjadi? 10 tahun terakhir pasien-pasien kami bukan narkoba, bukan LGBT, tapi adalah mogok kuliah pada anak laki-laki semester 3 dan ke-4. Gara-gara apa? Gara-gara rupanya waktu SD ranking terus 1. SMP, ya kalau SMP mau udah mulai paham lah sedikit-sedikit, tapi SD dikember untuk otak kirinya, kanannya nggak dikasih kesempatan. Makanya pas suatu ketika anak laki otak kirinya yang harus berkembang, ini dia udah berkembang duluan, kanannya belum, makanya kuliah maunya main. Tuh. Memang target perlu tinggi, tapi untuk anak laki
Saya harus ngerti secara neuroscience, untung agak-agak belajar sedikit ya. Apa saya bilang sama anak laki saya? Yang penting naik kelas nak. Untuk SD. SMP mulai agak-agak ya, mulai agak-agak bisa nganalisa, tetapi hormon mereka lagi mendominasi. Itu juga saya bilang, yang penting di atas KKM nak. Matematika 75, kamu 76. Buat anak laki ya, udah bagus. Nih SMP nih, otak analisanya agak mendingan sudah, tetapi hormon testosteronnya meningkat, yang membuat dia antara analisa dengan desakan birahinya agak susah. Ya, seperti itu saya sih. Ya, karena berdasarkan ini. Ya, SMA sudah mulai agak serius dan makin serius sewaktu mahasiswa. Ya. Maka ibu yang anaknya SD, anak lakinya SD, jarang ranking 1. Betul bu? Betul? Ada yang anak lakinya ranking 1? Nggak apa-apa juga sih. Tapi tolong otak kanannya tidak dikekang. Saya mesti tahu nih, masih ada kesempatan soalnya. Jangan sampai pas mahasiswa yang harusnya sudah mulai serius, mereka malah pilih main-main. Ya, saya 10 tahun terakhir ini, waduh. Bukan soal narkoba lagi, dan ini susah loh ngurusin menterapi anak yang seperti ini juga susah. Bayangin dulunya anak baik-baik banget, anak ranking-ranking terus, tiba-tiba dia mogok belajar gitu. Terus mau diapain? Terpaksa hanya libur 1 semester 2 semester. Untuk dia mau apa? Untuk kanannya distimulasi. Ya, jadi ini mumpung ada waktu, apalagi anak yang masih TK dan SD. Ya, perempuan memang Tuhan kasih otaknya seimbang. Kalau ditanya Bu Aisyah kenapa perempuan otaknya seimbang, walau hanya Allah yang tahu. Tetapi yang diambil hikmah dari ilmu neuroscience adalah otak perempuan seimbang karena perempuan di satu saat nanti akan menjadi istri dan akan menjadi ibu. Maka antara otak analisa dan otak relaksasinya harus seimbang. Laki-laki kenapa kanan duluan? Karena laki-laki juga mau dipersiapkan untuk menjemput nafkah, maka harus kreatif. Ya, ya. Bu Aisyah di Jepang tuh anak-anak ya luar biasa. Iya, tantangannya luar biasa karena mereka dikasih kesempatan otak kanannya berkembang. Di Jepang tiap hari anak-anak itu disuruh baca komik bu. Bahkan di sana ya komik-komik setiap hari itu kayak apa ya? Pakai kertas koran yang ada di mana-mana, habis dibaca dibuang nggak masalah. Ya. Dan di Jepang juga ibu-ibunya sudah menanamkan di dalam, karena mereka duluan mengenal ini ya dibanding kita. Apa kata ibu-ibu di Jepang kalau lihat anak laki yang sedang bermain, bilang sama dirinya, oh bermain itu belajar. Apa bu? Nah, masukkan ke dalam otak kita, bermain itu belajar. Jadi pas anak kita lagi main, bapaknya telepon, Lanang lagi ngapain? Belajar ayah. Supaya bapak juga di kantor tenang. Jangan selalu dapat laporan dari istrinya, dari ibunya yang anaknya begini, ayo. Oh, itu laki-laki kadang-kadang marah. Ya, paham ya? Iya, sekali lagi bermain adalah belajar dan ini cocok banget buat laki-laki. Bahkan laki-laki dewasa pun otak kanannya lebih dominan sedikit dibanding otak kirinya. Siapa yang suaminya masih juga suka main game, olahraga. Ah, itu otak kanan. Otak kanan, Bu. Paham ya, Bu? Iya. Jadi kalau bapak-bapak masih suka main dan olahraga, itu karena dia laki-laki banget. Dia punya otak kanan yang lebih dominan. Paham sampai sini ya? Ya. Sekarang, Bu Aisyah, kalau anak perempuan gimana? Anak perempuan ibu tenang-tenang aja. Tenang-tenang aja. Ya. Tetapi ada satu tips lagi yang punya anak perempuan. Apa itu? Otak perempuan tersusun untuk bereaksi pada orang dan wajah. Siapa punya anak perempuan, Bu? Coba angkat tangan. Gampang mau ambil hatinya anak perempuan. Setiap dia ngomong atau sedang cerita, lihat mukanya. Apa, Bu? Lihat mukanya, ya. Iya. Saya bukan gerah tapi penuh kehangatan, ya. Beda itu gerah dengan penuh kehangatan. Paham ya? Jadi setiap anak perempuan bicara, Bu, ibu tadinya lagi pegang HP, please simpan HP ibu. Lihat dulu mukanya anak perempuan. Pas dia cerita tentang sekolahnya atau dia cerita apapun, ibu lihat wajahnya sambil angguk-angguk sedikit. Walaupun ibu nggak ngerti, angguk-angguk sedikit. Itu kalau mau ambil hatinya anak perempuan. Ya. Karena kalau terlalu banyak tips ibu lupa. Sekarang anak perempuan begitu.
Tetapi anak perempuan juga dari kecil harus tahu, ya. Oke, pada saat dia cerita, dia bicara, ibunya perhatikan dia dan tidak main HP. Tapi kalau bapaknya yang WA atau chatting, ibu harus jawab dulu. Sampaikan pada anak-anak perempuan. Sebentar nak, ayah chatting. 1 menit ibu jawab ya. Karena anak perempuan harus mulai tahu dari kecil. Kalau seorang istri berhadapan dengan suami dan anak, suami duluan yang harus dihadapi. Paham tante ini? Tapi kalau orang lain kayak siapa dan anak perempuan kita sedang bicara, sudah fokus pada anak perempuan. Saya juga begitu, mulai belajar begitu sampai sekarang. Rumah sakit atau rehabilitasi tempat kami, ya, selalu melaporkan setiap hari tentang apa yang terjadi pada pasien. Dokter-dokter bidang lain, itu suster ngasih taunya enak bu. Dokter, tensi pasien tinggi, dikasih apa? Oke, berapa tingginya? 200/100, kasih amlodipin, naikkan. Itu kata dokter biasa. Saya karena dokter narkoba, itu perawat kalau telepon, dok, pasiennya kabur. Dok, pasiennya loncat dari lantai 3. Itu saya tuh. Sampai sekarang kemarin aja ada yang kabur ya. Kayak gitu. Tapi kalau lagi bicara sama anak perempuan dan telepon ini berdering, saya lihat dari rumah sakit atau dari yayasan kami, saya nggak angkat bu. Dalam hati saya bilang apa? Biarin tuh pasien kabur-kabur deh, daripada anak saya yang kabur. Biarin tuh pasien loncat-loncat deh, daripada anak saya yang loncat. Ya, waktu cuma sedikit. Anak perempuan bicara paling 10-15 menit. Ibu kalau anak perempuan bicara dan ibu masih juga begini atau ayah begini, tiba-tiba kita nggak dengar apa yang kita ngomong, dia ngomong, dan kita minta ulang, apa dia jawab? Udah lewat. Anak sekarang anak jujur, nggak kayak kita dulu nggak berani orang tua, ya. Ada rasa gitu yang punya anak perempuan. Ah ini, laki-laki, otak laki-laki dia bereaksi pada benda dan bentuk. Otak laki-laki bu, nggak usah ibu janjangin matanya, nggak usah, ya. Siapa yang masih ngomong kalau sama anak laki dikit-dikit, lihat bunda, lihat bunda, lihat bunda. Anak laki tidak suka lihat mata bu, ya. Nih, perempuan bicara dengan kontak mata. Kenapa? Karena ini, nih lihatin dulu nih bu. Putih-putih mata atau sklera mata anak perempuan lebih lebar dibanding saudara laki-lakinya. Walaupun anak kita kelihatannya sipit, putih-putihnya lebar-lebar. Ini yang membuat perempuan, anak perempuan senang bicara kontak mata. Ya, laki-laki putih-putih matanya lebih sempit dari saudara perempuannya. Ini yang membuat laki-laki ya kurang suka kontak mata. Laki-laki hanya bisa kontak mata itu 5 detik saja ibu. Saya juga dulu salah sama lanang. Memang kasihan anak pertama itu sering jadi percobaan ya bu. Nah, sama nggak sama anak pertama ibu? Karena kita belum belajar. Jadi dulu lanang begini waktu kecil. Lanang, ibu mau bicara nak? Iya bu. Pas dia lihat saya ngomong sama dia. Nggak ngerti ya? Karena zaman dulu adalah katanya komunikasi efektif tatap mata. Saya liatin ngomong dia. Setelah 5 detik gaya dia begini. Saya ngomong juga begitu. Jadi ibu masih sok-sokan zaman dulu. Lanang yang sopan nak, lihat muka ibu nak, lihat muka ibu nak, lihat mata ibu nak. Pas dia lihat lagi saya lagi lihat dari 5 detik dia. Lanang yang sopan, lihat muka ibu nak supaya kamu tahu. Lihat muka ibu nak. Akhirnya setengah jam cuma lihat muka ibu nak, lihat. Nggak ada nasihatnya. Aduh, salah ternyata ya. Jangankan anak laki-laki, bapaknya juga begitu. Ya bu, banyak istri-istri ngadu sama saya, Bu Aisyah, suami saya kayaknya nggak peduli sama saya. Kenapa bu? Setiap saya ajak bicara, dia lebih senang lihat tembok daripada lihat saya. Ya karena tembok benda bu. Jadi perempuan karena matanya lebih lebar, wanita tahan lebih lama bertatap mata. Laki-laki hanya tahan 5 detik saja. Ada di belakang? Ya. Maka kalau nanti bicara sama suami bu, ya, supaya suami senang lihat ibu, karena laki-laki pada ciri khasnya senang lihat wajah kita kalau kita tidak tatap. Maka setelah itu saya mulailah sampai sekarang kalau nasihati anak laki, biasanya saya nggak tatap begitu.
Cuman sebentar saya tulis. Karena setiap anak nasihat berbeda harus ditulis. Kadang ibu lupa. Lanang, setelah ngerti ya. Minggu depan ibu tambahin 10.000 ya nak, tulis 10.000. Ya kan nak? Ya bu, itu nggak sampai 5 detik kan? Lanang mau main kemana minggu depan nak? Ke rumah Gibran bu, oh ke rumah Gibran. Saya tulis. Ya itu teman dia dari tugasku. Saya tulis begitu. Jadi nggak natap dia. Begitu juga ngomong sama suami. Kalau dulu salah, keliru. Laki-laki nggak suka ditatap lebih 5 detik, apalagi soal uang. Ayah tahu nggak? Uang sekolah sekarang naik, apa-apa naik. Suami cuma tahan lihat kita 5 detik, setelah itu dia akan lihat televisi. Dia lihat HP-nya, dia lihat tembok. Paham ya bu? Jadi gimana dong supaya kebutuhan emosi kita dua-duanya terpenuhi? Saya dilihat wajah dan dia tidak ditatap 5 detik. Belajar dari video ini. Ini video suami istri. Rupanya kalau ngomong sama suami cukup 5 detik, setelah itu ibu tunduk. Karena laki-laki pada saat istrinya tunduk senang lihat wajah istrinya. Ya Allah. Alhamdulillah. Setelah tahu ini, saya juga begitu. Kalau lagi ngomong sama suami, ayah aku mau bicara, dalam hati hitung 1, 2, 3, 4, 5, terus tunduk. Dan pada saat tunduk itu saya tahu suami aku lihat aku. Ya Pak Ribu lihat nih ya, nih kita hitung nih, 1, 2, 3, 4, 5, tunduk. Duh, Masya Allah. Tapi ibu kalau mau pakai cara ini, pastikan ibu dalam kondisi cantik. Jangan rambut aut-autan, salon pas di leher, bibir pucat, ibu sok-sokan tunduk begini. Kan ini dua-duanya terpenuhi bukan? Si istri terpenuhi dilihat wajahnya, yang laki-laki nggak dijanjangin lebih dari 5 detik. Inilah yang disebut kita bikin romantis. Sedap. Kayak lagunya ya bu? Gimana lagunya bu? Nih lihat nih bikin romantis bu. 1, 2, 3, 4, 5 tunduk. Ya Allah. Romantis itu bu, bukan ujuk-ujuk, bukan bawaan lahir. Harus kita bikin romantis. Gini salah satunya nanti. Termasuk sama anak-anak ya. Makanya lagunya bukan ya kita dilahirkan romantis, bukan, kita bikin romantis. Baik, sekarang ada teori terbaru, saya yakin ibu-ibu pernah dengar, tapi tidak apa-apa diulang-ulang. Apa itu? Soal kasih sayang. Teman-teman bisa bantu nanti ya. Kasih sayang ya? Ya, baik. Yang mana Bu Aisyah? Pernah dengar kata istilah bahasa kasih sayang? Love languages. Pernah dengar? Ya. Kenapa sih orang sekarang sedang marak bicara tentang love languages? Karena ini konsep tergampang, termudah untuk memberikan kasih sayang kepada pasangan dan kepada anak-anak. Bahkan guru-guru juga bisa lakukan itu. Ya. Kenapa? Karena rupanya memang di otak manusia ada sebuah kelenjar nih, seperti itu. Ini kelenjar yang isinya hormon cinta, hormon bahagia, hormon kasih sayang ada di otak ini. Ya. Dan hormon ini perlu distimulasi. Memang stimulasi paling gampang adalah tersenyum, tertawa, ya, bermain. Itu stimulasi untuk mengeluarkan hormon-hormon bahagia ini. Nyanyi termasuk, ibadah apalagi, ya. Tapi ada lagi yang disebut tentang bahasa kasih sayang. Apa itu? Cara yang digunakan seseorang untuk mengungkapkan rasa kasih sayang dan rasa cinta dalam dirinya kepada orang lain. Ternyata setiap anak bahasa kasih sayangnya, bahasa kasih sayang utamanya berbeda komposisinya. Jangankan gitu, suami istri juga berbeda. Ini yang membuat kadang-kadang kita merasa, saya cinta sih sama suami saya, tapi apa yang kurang ya? Nah ini tentang ini sebetulnya. Ya. Kemudian bahasa kasih sayang saya gabungkan dengan teori yang namanya baterai kasih sayang atau baterai cinta. Jadi setiap orang ini karena ada energi tadi di otaknya, maka harus ada sumber energi. Sumber energi ini berupa baterai. Ada 5, ya. Dan rasa aman seseorang, rasa aman dan nyaman berbanding lurus dengan isi baterai kasih sayangnya.
Dikala seorang anak baterai kasih sayangnya lowbat, dia nggak rasa bapak ibunya sayang sama dia. Fenomena-fenomena yang terjadi pada anak-anak penyimpangan begitu. Kalau saya konseling sama mereka, saya tanya, kamu rasa bapak ibumu sayang sama kamu? Pertama saya tanya dulu sama orang tua, ibu sayang sama anak? Iyalah Bu Aisyah, masa ibu nggak sayang sama anak? Apa yang ibu lakukan? Ya saya masakin dia, baju dia saya setrikakan, apa-apa saya yang antar pulang pergi sekolah, saya pilihkan sekolah yang baik. Besoknya saya tanya sama anaknya, kamu rasa ibumu sayang? Enggak. Kenapa? Karena ini yang beda. Nah, baterai ini dia punya prinsip adalah diisi setiap hari, namun bukan 24 jam di charge-nya. Persis baterai yang ada di dunia, apalagi baterai HP, baterai gadget nggak bisa 24 jam, secukupnya saja. Kalau nggak bisa setiap hari, minimal 3 kali seminggu. Apa yang terjadi pada baterai yang kosong? Penyimpangan perilaku adalah indikasi isi baterai sudah mencapai batas kritis minimal. Di mana baterai itu? Kurang lebih di sini tempatnya. Sini. Walaupun bentuk baterainya nggak kayak gini ya. Jadi ada 5. Coba rasakan dulu, taruh di sini. Nah di situ tuh baterai. Ya, kalau ibu mau charge, ibu belai-belai tuh kepalanya tuh sendiri tuh sini ini. Nah, sehingga apa? Sehingga nanti ada listrik yang akan jalan ke sistem saraf sehingga badan ini mau melakukan sesuatu. Seorang anak yang biasanya juga dia rajin, tiba-tiba dia malas sekali. Ibunya sudah suruh baik-baik, ya, dia nggak mau melakukannya. Kenapa? Listriknya nggak nyala. Jadi nggak ada tenaga untuk dia melakukan sesuatu. Seorang istri yang biasanya suaminya pulang dia sambut, tapi kali ini dia tahu suaminya pulang dia nggak sambut, dia duduk aja. Lihat sih, tapi nggak ada energi untuk menyambutnya. Jangankan menyambutnya, bikinkan minum, nggak bisa lagi, senyum pun udah nggak bisa. Itu bertanda si istri lowbat. Kenapa? Karena ini tidak terisi. Tidak terisi oleh siapa? Tidak terisi oleh pasangannya. Atau bahkan ada ya orang tua yang sejak kecil baterainya tidak terisi. Dan hampir semua penyimpangan itu faktor predisposisinya atau faktor dasarnya adalah baterai kasih sayang tidak terisi. Kontribusinya adalah parenting. Pencetus itu teman, pencetus itu narkoba yang sedang banyak di Indonesia. Pencetus itu. Tapi faktor predisposisinya utamanya adalah baterainya kosong bertahun-tahun. Ya. Sekarang baterai kasih sayang ini dicas pakai apa? Pakai bahasa kasih sayang. Baterai secara fisika diaturnya kayak gini. Jadi charge-nya dengan bahasa kasih sayang. Ada 5. Word of affirmation atau orang bilang kata-kata pendukung. Quality time, waktu berkualitas bersama. Physical touch, sentuhan fisik. Act of service, pelayanan. Dan gift, menerima atau memberi hadiah. Ya. Siapa yang anaknya usianya di bawah 5 tahun? Ada? Ayah bunda? Nah, buat anak yang usianya di bawah 5 tahun, maka 5 baterai ini harus diisi setiap hari. Setiap hari. Apakah ibu bekerja memang di luar rumah? Apakah ibu bekerja di rumah? Sekarang kan banyak ya kita bisa bekerja di rumah ya. Atau ibu memang betul-betul pekerjaannya adalah ibu rumah tangga? Tolong yang anaknya baru 0 hari sampai 4 tahun, isi 5 baterai ini. Coba bikin checklist. Saya udah peluk belum anak saya untuk baterai physical touch-nya? Saya udah puji belum atau saya dukung dia untuk baterai word of affirmation-nya? Ya, saya sudah layanin belum? Dengan membuatkan makanan, disuapi, dimandikan, disisirin, itu bentuk dari pelayanan. Ya, saya sudah temani main belum? Untuk quality time-nya. Saya sudah kasih hadiah belum? Walaupun bukan hadiah yang mahal. Bunda hanya buatkan mungkin puding susu. Bunda bilang ada hadiah buat adek. Itu bisa charge baterai hadiah. Sekarang, kalau anak balita ini, ayah bunda, khususnya bunda, ya, tidak mencas baterai 5 ini, inilah yang sering anak-anak tantrum. Yang jarang ngamuk, tiba-tiba ngamuk guling-gulingan. Karena baterainya kosong. Ya. Kecuali anak-anak yang memang ya berkebutuhan khusus. Tetap teori baterai ini dipakai. Dan bahkan lebih double lagi. Ya.
Sekarang kalau anaknya sudah 5 tahun bagaimana? Anaknya sudah SD, SMP, SMA, mahasiswa. Bahkan buat kita yang sudah dewasa, nggak perlu 5 baterai. Charge saja baterai pertama sebagai baterai yang utama ini. Karena rangkaian seri baterai di otak kita, apabila baterai pertama diisi, dia akan mengisi secara otomatis. Bagaimana mau taunya ya Bu Aisyah? Perhatikan dengan jeli bahasa kasih sayang utama masing-masing anak sejak dia kecil. Walaupun waktu 0 sampai 4 tahun harus di-charge 5 baterai. Guru-guru PAUD, guru-guru playgroup, guru-guru TK bisa lakukan juga ini, 5 baterai. Tapi kalau sudah 5 tahun ke atas, ya cukup 1 baterai. Ada ciri khas pada anak. Lanang boleh bantu Lanang? Ciri khas ya, bayangkan ini anak masih kecil ya, bukan sudah jenggotan kayak gini ya. Bisa nyala. Kalau enggak pakai suara asli juga, suaramu besar kan? Anak yang baterai utamanya word of affirmation itu sering sekali ngomongnya kayak gini sama orang tuanya. Bisa. Kemarin aku baru juara 1 turnamen nasional. Terus? Hebat kan? Biasa aja. Ah itu. Kalau ada anak yang memang senang memuji, hebat nggak aku Bu? Keren nggak aku? Atau ibu cakep banget gitu ya. Nah, itu biasanya ciri-ciri anak yang baterai utamanya adalah word of affirmation. Tapi pada saat saya bilang enggak, biasa aja, oh bahaya ini. Ya, kasih contoh ulang lagi yang lain. Bisa. Ya. Aku kemarin beli yoyo. Ya, terus pas aku mainin ternyata aku jago banget main yoyo. Oh jago banget main yoyo, coba lihat. Belum dipuji, sudah muji diri sendiri. Itu tanda-tanda word of affirmation. Siapa punya anak kayak gitu? Maka tolong puji dia. Karena pada saat kita puji, coba lihat, bentar, baterainya. Nggak usah dikasih hadiah, nggak apa-apa. Tiap hari. Walaupun nggak usah 24 jam kita puji. Ya, Lanang sering begitu. Saya dulu sebelum mengerti, karena nggak sesuai dengan prinsip-prinsip saya selalu bilang enggak. Bahkan pernah dia pakai baju dulu, atas kotak-kotak bawa garis-garis. Ibu, ya bagus gak aku? Mau bilang enggak, nanti dia marah. Mau bilang iya, emang nggak bagus. Akhirnya belajar lagi tentang ini. Bilang saja, iya nak. Hebat kan Bu, bagus kan? Iya nak. Terus untuk memberi masukannya adalah, lebih bagus lagi nak, di atasnya polos. Jadi bagus dulu. Bagus dulu. Dan lebih bagus lagi atasnya polos. Apa yang terjadi pada anak yang baterainya word affirmation, tapi orang tuanya tidak pernah memuji, ya, bahkan bilang dia jelek. Oke, kasih contoh, ilustrasi. Dari awal? Bukan. Oh. Kamu nggak dibilang bagus oleh ibu. Dasar orang tua. Kirain giginya aja yang udah keropos, otaknya juga udah keropos. Ya tuh. Anak akan menjelek-jelekkan kita. Anak yang word of affirmation dan baterainya kosong, maka dia akan suka mengejek dan menjelekkan orang lain. Termasuk kita di belakang dia. Itu. Termasuk saudaranya, termasuk teman-temannya, termasuk gurunya itu. Berarti baterainya kosong. Paham tentang ini? Jadi kalau ada bahasa kebalikan, ini hati-hati. Ya? Baik, sekarang anak yang physical touch. Rendo. Ya. Coba Ko Jimmy jadi ayah siapa sih ini? Dibawa untuk disiksa memang. Kamu jadi ayah. Dia jadi ayah ya. Emang bapak-bapak sih emang. Ya, kalau nggak bisa nggak apa-apa, pakai suara aja bisa. Ya, malah nanti feedback susah. Ya, silakan, nggak usah pakai mic ya, Bapak. Kedengeran kok. Ya. Ini ayah. Ini anak SD nih. Ya, ini ceritanya anak SD ya, Bu. Bayangin dia anak SD. Baterai utamanya physical touch. Ciri-ciri anak yang physical touch itu selalu mau duluan yang meluk orang tuanya. Ya, silakan. Siapa yang anaknya begitu, Bu?
Setiap hari duluan dia yang meluk. Bahkan orang lain pun datang, dia nggak segan-segan untuk Bude. Kalau anak yang kayak gitu dari kecil, berarti baterai pertamanya adalah physical touch. Karena ada anak yang, ayo salaman. Itu bukan physical touch itu. Jelas bukan physical touch. Nah, waktu masih kecil enak dia meluk kita. Tapi habis SD, pulang sore habis main bola, dia langsung peluk bapaknya. Itulah tadi bapaknya gimana tadi bapaknya? Nggak mau dipeluk. Terlalu semangat sih. Apa? Sana, bau matahari kan gitu ya. Yeah. Ini bahayanya apa coba? Bahayanya adalah sama saudaranya. Mana saudaranya? Lanang. Dia akan begini. Dengar ya. Yang satu baterai pujiannya kosong makanya suka menjelekan. Yang satu baterai physical touch-nya kosong. Maka anak yang baterai physicalnya touch-nya kosong, dia suka apa? Mencubit, menggigit dan memukul. Kalau ada anak yang menggigit, mencubit, memukul, itu berarti kurang dipeluk oleh orang tuanya. Coba, lagi coba. Kamu tuh bersaudara ceritanya. Sama-sama Ambon. Kebayang gak Ibu? Kita tinggalkan rumah, pergi pengajian, ini dua anak, yang dua-dua baterainya kosong, terjadi pertengkaran seperti ini. Ya, tadi betul kata Pak Agus, nggak bisa kita juga salahkan kakak. Ya, dan lebih detailnya adalah, mana duluan yang kita mau, ya, pecap itu tambal. Ya, mungkin kalau nggak ngerti ilmu ini, dua-duanya kena marah. Lanang, ledek adek terus. Ini juga adek nih. Kenapa mukul kakak? Wah gitu. Nah, kan? Apa yang terjadi? Tambah kosong baterai mereka. Hari ini ada ibunya, dia berhenti sesaat. Besok kita nggak ada, ya lagi tugas 3 hari, selesai mereka itu. Ya. Jadi apa yang disarankan oleh ahli ya bahasa kasih? Ingat, anak laki-laki tidak suka ditegur depan orang lain, termasuk dari kecil. Dia senang seperti diajak kayak mafia. Lanang. Anak-anak kan gitu ya. Nah, saya setelah belajar sejak mereka kecil juga gitu, suka saya bisik-bisik. Lanang kenapa jelek-jelekin adek? Emang jelek. Itu kayak gitu. Apapun jawabannya, ya. Nah, baru nih ya, kita tanyakan. Terus berikutnya adalah kita isi baterainya dulu, ya. Lanang kan anak baik, selalu sayang sama adek. Kalau kayak gitu nanti dia sedih. Nah gitu. Cas dulu baterainya dengan memuji dia. Pada perilaku-perilaku sebelumnya. Ini yang challenging buat kita. Ini yang bikin kita susah. Kenapa? Habis lihat dia berantem suruh muji. Maka ibu, nih saya kasih ilustrasinya ya. Berantem dulu sana. Nah, pada saat, bentar dulu. Dengar ya. Ledek-ledekan dulu. Satu memukul tapi belum berani. Nah, pada saat kayak gini Bu, kita mulai duduk dulu. Dan tarik nafas panjang sambil istighfar. Astagfirullahaladzim. 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 Kadang-kadang kalau sudah terbiasa 3 kali istighfar, kita sudah ingat kembali untuk pakai metode parenting bahasa kasih. Itu tadi panggil Lanang ya. Nah, oke, udah Lanang. Kan tadi udah panggil kan Lanang gitu. Nanti adiknya lagi, Rendo, sini. Nah, ingat ya, dia physical touch. Kalau kita langsung marahin, kenapa kamu pukul kakak kamu? Kenapa kamu cubit kamu? Tambah kosong baterainya. Maka ingat, kalau dia physical touch, negurnya harus pakai Rendo. Kenapa sih mukul-mukul kakak? Ah ini nih. Kalau kita mukul juga dia. Tapi buat dia, ini baterainya di charge. Ya. Dan itu manggilnya satu-satu kalau anak laki ya.
Panggilnya satu-satu. Ya. Kenapa sih kamu mukul kakak? Kenapa sih? Galak habisnya Bu. Galak. Iya. Terus? Bukan jalan-jalan saya. Oh, nah ini kayak gini nih. Ya. Nah, barulah kalau satu sudah dipuji, satu sudah di physical touch, baru suruh dia saling memaafkan. Nggak bisa dia masih berantem, masih dengan kondisi seperti itu, baterainya kosong, si ibu bilang apa? Bersaudara. Kalian bersaudara. Hah? Minta maaf. Pelukan. Oke. Hari itu pelukan, besok berantem lagi. Karena baterainya kosong. Paham tentang ini ya? Iya. Oke, quality time. Ya. Siapa? Ada aja. Quality time. Quality time ini adalah anak yang selalu mengajak ibunya untuk main, ya, main. Ayo, main. Nah itu kalimatnya itu. Ya Bu, tolong please. Nggak lama kok. Siapa yang anaknya serang gitu? Bunda, temenin aku. Sebentar aja. Bunda, temenin aku. Dia nyuruh temenin ngerjain PR kan? Ya kan gitu kan? Nah, terus apa yang kita bilang? Pas banget misalnya ini kakak, adiknya ngerjain sendiri. Ngapain sih kamu Bunda temenin tuh, lihat tuh adikmu tuh kerjain sendiri tuh lihat adikmu. Oh, ini adalah baterai quality time yang kita tidak charge. Ya. Orang yang baterai pertamanya quality time, nggak perlu dipuji tiap hari, Bu. Dia cuma minta ditemani barang 10 sampai 15 menit. Apa yang terjadi pada anak yang baterai quality time-nya tidak dipenuhi? Gimana sih orang minta temennya sebentar? Di pojokan dong, itu mah di tengah. Anak yang baterai quality time-nya kosong, inilah anak yang senang menyendiri dan ngambek, bahkan agak besar sedikit dia suka kunci kamar. Siapa yang punya anak remaja suka kunci kamar? Itu bisa jadi quality time-nya kosong. Bagaimana membetulkan ini seperti ini? Nah, ini lama nih. Karena dia nggak percaya bahwa kita mau nemenin, ya. Misalnya nih, coba kamu duduk. Duduk ngambek sana, pojokan sana. Nah. Kan gitu kan, suka mojok gitu kan. Terus ibunya kan juga gini, ibunya gini. Ya udah, apa yang mau ditemenin apa? Ayo cepetan, apa yang nemenin? Tambah ngambek dia. Tambah ngambek. Karena dia udah nggak percaya lagi sama kita. Apa yang harus dilakukan? Duduk di dekatnya, diam saja. Kadang dia nggak gubris, Bu. Nanti setelah 15 menit dia baru lihat ibunya. 20 menit dia baru tanya ibunya, Bunda ngapain di sini? Nemenin kamu. Oh, gitu kan? Nggak langsung gembira, nggak. Dia mau yakinkan betulkah ibunya mau temani. Baru nanti di atas setengah jam baru dia percaya. Bunda emang benar temenin aku? Iya. Ya udah Bunda, aku ngerjain PR temenin betulan ya, gitu. Bayangin, ini susah nih. Ya, oke ya. Ayo, makasih Mbak Adel. Ya, saya tahun lalu ada punya pasien anak remaja perempuan ngambek sama ibunya, kunci kamar 3 hari di kamar. Kunci kamar. Ibunya bingung, dia hubungin Mbak Nining. Saya cuma bilang sama Mbak Nining, kasih tahu ibunya bahwa baterai anaknya quality time kosong. Jadi suruh ngapain ibunya? Duduk di pintu kamarnya. Bikin video, nggak perlu video call, nggak akan diangkat. Bikin video. Ya, kasih tahu bahwa ibu memang duduk di pintu kamarnya. Bahkan cuman pergi kalau sholat, ya, ke toilet dan kalau perlu makan juga di depan pintu kamar. Anak tuh, itu baru hari ke-7 dia buka pintu, Bu. Kenapa? Karena sudah kelamaan baterainya kosong, nggak percaya bahwa betul-betul ibu mau menemani. Maka akan gagal kita pada saat tadi ini anak ngambek, ya, kita cuma nemenin 5 menit dan kita sudah merasa aku ditemenin dia aja yang nggak mau. Oh. Maka nggak akan ketemu titik temunya, ya. Nah, ada lagi act of service. Ya, ini saya aja ya, karena nggak ada orangnya. Siapa punya anak yang dari kecil selalu bilang gini, aku aja Bu, aku aja yang bantuin ibu, aku aja Bu, aku aja yang bantuin ibu, aku aja yang angkat barang, aku
aku aja yang ya dorong kereta ini. Anak kedua saya, baterai pertamanya X of service ternyata. Baru 10 tahun terakhir saya tahu, karena ilmu ini baru 10 tahun terakhir berkembang. Rio, dulu saya kalau dengar tuh, aduh astagfirullahaladzim, tapi saya selalu istighfar ya. Dia kalau diajak ke hypermart, dia selalu bilang, aku aja bu, aku aja yang dorong kereta bu, aku aja. Apa kata saya? Nggak usah. Kamu nanti nabrak-nabrakin semua. Buat anak yang baterai utamanya act of service pelayanan, kita hempaskan kayak gitu, maka dia akan kosong. Dia akan kosong. Ya. Harusnya apa? Ya kita kasih. Ya nak, pelan-pelan ya. Senang dia. Harusnya begitu. Aku aja bu, yang bantuin cuci piring. Nggak usah. Nanti semua pecah piringnya. Oh, belum apa-apa sudah digitukan. Anak yang baterainya act of service, dia senang untuk membantu keluarganya. Sigap. Dan lebih senang lagi kalau dia mengerjakan apa-apa, kemudian orang tuanya turut bantu. Dia senang lagi begitu. Ya. Apa yang terjadi pada anak yang baterai act of service-nya tidak terpenuhi? Anak yang baterainya act of service, baterai sentuhan fisiknya nomor 5 bu. Nggak perlu dipeluk setiap hari, nggak suka dia. Gitu. 5 bulan sekali aja dipeluk, karena baterai kelima. Tapi baterai pertama adalah pelayanan. Artinya setiap dia ingin melayani, kasih. Dan bilang terima kasih ya kamu layanin ibu. Oh baru mulai 10 tahun yang lalu baru saya begitu sekarang. Ya. Apa yang terjadi pada anak yang baterai pelayanannya kosong? Satu, anak ini meminta dilayani dengan cara kasar. Mbak, minum. Itu berarti anak ini baterai of service-nya kosong. Caranya selama ini saya juga salah. Apa yang saya bilang? Prio, ngomong yang santun. Itu Mbak Sarti harus santun. Kamu ngomongnya santun dong. Mulai kita merepet. Padahal cara yang tepat adalah pada saat dia minta dilayani cara kasar, dengarkan baik-baik apa yang dia minta. Mbak Sarti, minum. Sekarang minum. Cepat-cepat ambil air, saya yang datangi. Ini nak. Dia kaget tuh. Kok ibu yang ambil minum? Iya. Kasih minum dulu dia, layani dia dulu, baru sampaikan nasihat. Nah, kalau minta tolong ngomongnya yang baik-baik ya. Itu tuh baru ke charge tuh. Oke, sekarang kita marahin dia. Prio, kasar banget kalau ngomong. Gak boleh kayak gitu. Mbak Sarti kan juga orang. Oh, susah tahu cari mbak. Oh, gitu. Kan ibunya curhat kan. Makanya takut anaknya marah-marah sama mbaknya kan. Oke, hari itu dia diam. Tapi besok ibunya gak ada, tambah keras. Ya. Dan tipe inilah juga yang suka jadi bosi. Coba tanya Pak Imron, gimana prio bosinya di sini? Dulu, sebelum saya ngerti ini. Ya. Kan kita semua juga berkembang ya. Dan inilah yang sering membuli adik atau temannya dengan nyuruh-nyuruh temannya. Karena apa? Karena sebetulnya dia ingin melayani orang tuanya, tetapi orang tuanya menampik, maka apa yang terjadi? Dia berbahasa kebalikan. Ke orang lain dia menyuruh, bukan dia menolong. Paham tentang ini ya? Kalau tadi word of affirmation, kalau pembulian, dia pembulian verbal. Ya, bully verbal. Kalau tadi yang physical touch, dia akan bully fisik. Kalau ini bully nyuruh-nyuruh, yang bentuknya nyuruh-nyuruh. Kalau tadi yang quality time itu bully yang dia lakukan apa? Cyber bullying. Ya. Dia dari jauh kan, dia senang menyendiri kan anak ini. Dia nggak berani juga bully secara verbal langsung, maka dia bikin ya komen-komen yang buruk. Biasanya kayak gitu nanti. Terakhir gifts ya. Kalau gifts ini cirinya adalah anak ini senang memberikan sesuatu. Misalnya ada anak kita dari kecil bikin gambar. Ibu, buat ibu. Ada tulisannya kan? Love you ibu. Gitu. Kita udah bilang sih, ibu-ibu sekarang kan udah pandai ya bilang terima kasih. Bagus banget, terima kasih ya nak. Habis itu hasil karyanya ditaruh sembarangan. Anak yang baterainya gift, dia nggak peduli sama terima kasih. Dia peduli apa yang diberikan ditaruh di mana. Dia akan lihat terus. Ya, dia akan lihat terus. Maka harusnya kita taruh di tempat yang memang di rumah, apalagi kalau anaknya masih TK, SD, karya-karya mereka harus dipajang di ya, papan, ya, softboard. Seperti ini. Apa yang terjadi pada anak yang baterainya adalah gift, tapi kita cuma ngasih kata-kata pendukung. Padahal kata-kata pendukung dia nggak perlu tiap hari.
Ya, dia hanya perlu hadiah yang diberikan dihargai. Apa yang terjadi kalau kosong? Inilah yang membuat anak akan ya pelit dan tidak suka berbagi. Ini dia. Bahkan ya penyimpangan ekstrim, kleptomani. Tahu kleptomani ya Bu? Anak-anak yang senang mencuri-curi, tapi itu cuman hal-hal kecil ya, kayak cepitan rambut, pensil, pulpen. Tapi memang bukan ngambilnya tidak sengaja, benar-benar sengaja. Itu basicnya adalah anak yang baterai utamanya give, tapi tidak terpenuhi. Ya, maka dia akan jadi pelit dan tidak suka berbagi. Ini yang terjadi. Nah, untuk itu sekarang, sebelum mendeteksi anak-anak baterai utamanya apa, sekarang ayah bunda dulu. Bisa nggak tahu komposisi baterai sendiri? Lima-limanya kita suka. Anak-anak juga lima-limanya suka. Tapi ada dari 5 ini yang paling disuka. Itulah yang diumpamakan di baterai pertama. Setelah baterai pertama ada baterai kedua. 2 baterai ini kalau kita kenali, maka ini baterai yang harus diisi setiap hari walaupun bukan 24 jam. Ya, yang lainnya mungkin ketiga, keempat, 5 ya tiap minggu aja, tiap bulan saja. Ini pendekatan yang gampang sekarang. Kalau mau anak-anak merasakan kasih sayang yang alami dari otaknya karena orang tuanya tahu bagaimana menstimulasi. Ya, selama ini kebolak-balik. Bahkan suami istri juga. Saya baru tahu kalau baterai pertama saya sentuhan fisik. Suami saya pelayanan. Suami saya baterai sentuhan fisiknya nomor 5. Makanya 33 tahun berumah tangga, saya digandeng baru 5 kali. Karena baterai dia di sini. Baterai pertama dia pelayanan. Dimana kalau saya bilang, ayah kacamata aku ya patah, dia langsung gini, sini saya betulin, itu pelayanan. Ya, ayah HP aku rusak, sini, saya betulin, itu pelayanan. Itu pelayanan. Saya senang sih suami saya begitu, cuman karena baterai saya pelayanan juga nomor 5, saya nggak terlalu suka-suka amat dilayanin. Apa saya bilang sama suami saya? Ya, karena suami saya itu dia tahu saya hipertensi, saya punya penyakit jantung, dia selalu setiap bulan itu di apotek WA saya, Bu Isa obatnya apa saja yang habis. Itu juga manifestasi wujud dari pelayanan. Tapi apa yang saya bilang karena belum tahu ilmu ini? Nggak usah ayah, suruh orang lain aja beli, ayo cepat pulang aja. Gitu. Itu buat seseorang yang baterainya pelayanan itu sangat-sangat kecewa. Sekarang setelah itu saya langsung, ya baik ayah, ya baru tulis semuanya. Oh, pas dia bawain obat itu saya dengan senang hati, ya Allah ayah terima kasih, ayah selalu layanin Ibu Isa. Dan ingat bicara sama suami harus manja-manja. Karena otak laki-laki yang menjadi suami selalu kepengen istrinya bagaikan gadis remaja kecil yang manja. Saya dulu terlalu mandiri. Susah tuh ngomong manja tuh susah, terlalu mandiri. Makanya belajar nonton drama Korea. Dulu kalau ditelepon suami, Assalamualaikum. Laki-laki yang jadi suami kalau bicara rendah sama istrinya tuh menggoda rupanya. Saya jawabnya juga terlalu Waalaikumsalam. Terlalu mandiri. Baru tahun 2010 saya tahu bahwa itu salah, keliru. Laki-laki yang menjadi suami apabila mendengar istrinya suaranya manja bagaikan orang lain yang bicara. Jadi mulai saat itu kalau dia telepon, Assalamualaikum, saya sudah mulai manja. Waalaikumsalam. Tadi belajar dari drama Korea tadi. Ya, orang Korea kan begitu kan? Annyeonghaseyo. Opa. Hamsahamida. Saya kira kalau orang Sunda nggak mudah ya, ini mudah nih dibanding kita orang Bugis. Orang Medan juga susah ya. Orang Sunda kan akang, kan? Iya. Dulu gini, suami, kamu di mana? Aku masih di rumah sakit. Ayah di mana? Itu rupanya dianggap orang lain. Sekarang udah nggak lagi. Bu Isa di mana? Bu Isa masih di rumah sakit. Ayah di mana? Aneh kan? Pertama. Tapi kalau ibu mau rumah tangga baiti jannati sampai surga, rubahlah. Jangan kebalik. Kadang kita sama laki-laki lain atau pimpinan atau orang lain malah lebih centil. Ngomong sama Pak Lurah. Ada air Petra bisa dipinjam. Itu salah. Tapi kalau sebagai mitra kerja di dalam dunia kerjaan, perempuan harus suaranya mandiri. Ya, buat perempuan yang bekerja berhadapan dengan pimpinan atau mitra kerja laki-laki dan terlalu manja, dianggap maaf bodoh. Maka kalau sekretaris itu harus belajar siapa.
Saya sudah siapkan semuanya Pak. Ruangan sudah saya siapkan. Begitu. Jangan, Bapak, ruangan udah siap. Oh, itu dianggap bodoh. Apalagi kalau ya istri pimpinan datang. Karena itu haknya istri. Paham ya? Jadi sekali lagi, mulai temukan baterai utama diri sendiri. Sampaikan pada suami. Saya baru ngerti bahwa oh pantesan suami saya nggak sering meluk. Karena baterai pelukannya nomor 5. Sejak itu saya bilang sama suami, ayah ada konsep baterai kasih. Yuk kita pakai ini supaya lebih gampang. Ternyata baterai kasih utamaku itu pelukan, sentuhan fisik. Jadi please peluk aku. Suami saya karena tidak terbiasa karena baterai sentuhan fisiknya nomor 5, maka dia belajar untuk itu. Bayangkan dia belajar Bu. 10 tahun yang lalu dia kalau peluk saya dia hitung juga. 1, 2, 3, 4, 5, udah. Cuman karena baterai chargerannya orisinil, ya, jadi chargernya ori, 5 detik saja sudah full Bu. Masya Allah. Sekarang setelah 10 tahun dia sudah lebih tambah mahir. Nggak pakai lagi dihitung setiap subuh kalau saya udah habis sholat subuh jamaah cium tangannya. Dia udah pinter belai-belai belakang saya. Ya Allah. Dan itu membuat saya secapek apapun nggak jadi capek. Karena baterainya nyala. Dan dia pun karena baterainya act of service, sekarang saya juga mengerti bahwa kalau dia ngelayanin saya itu tandanya dia cinta. Ya. Bahkan sekarang kalau dia lagi duduk nonton TV, saya di belakangnya kayak pas pampres. Mayor Teddy. Kalau dia kasih kode, kopi enak nih, siap kopi, bikinlah kopi. Karena suami atau pasangan hidup yang baterainya act of service senang sekali dengar kata siap. Siap ayah, siap. Baru bikin kopi dia teriak lagi, mangga enak nih kayaknya, siap. Ini yang akan sama-sama saling mengisi. Akhirnya saya bikin juga list. Lanang apa baterai pertama dan keduanya. Karena saya memperhatikan mereka dari kecil dan tahu wataknya. Oh lanang baterai pertamanya pujian, baterai keduanya hadiah. Jadi saya pegang 2 itu aja. Lanang jarang saya peluk. Kemarin aja pas dia mau menikah baru saya peluk. Alhamdulillah lanang 29 September kemarin menikah di Mekah. Alhamdulillah. Masya Allah. Tapi dia lagi sedih nih, dia pisah-pisahan sama istrinya balik ke Oslo ke Norway. Jadi anak kedua juga Prio. Saya mengidentifikasi, oh Prio baterai pertamanya adalah pelayanan, baterai keduanya waktu. Baterai pujiannya terakhir. Maka saya sekarang nggak lagi puji Prio tiap hari. Karena percuma juga dipuji. Apa dia bilang? Apaan sih Bu, biasa aja lagi. Nah, siapa orang yang dipuji? Anak dipuji dan dia mengatakan apaan sih biasa aja. Itu berarti baterai pertamanya bukan word of affirmation. Gak usah dipuji. Terakhir-terakhir aja dipuji. Ya, Kakung anak ketiga, baterai pertamanya adalah ya quality time, baterai keduanya sentuhan fisik. Dari semua anak saya yang senang video call Kakung dikala dia jauh. Itu juga ciri orang yang senang ya baterainya adalah quality time. Suami-suami yang baterainya quality time itu satu punya ciri senang menemani istrinya. Senang nganter istrinya walaupun dia nggak turun. Cuman kadang istrinya bilang apa, nggak usah lah ya aku naik Grab aja. Hati-hati. Kalau sekali, 2 kali, 3 kali nggak apa-apa karena alasan kita kasihan suami nganter-nganter. Tapi kalau ibu lakukan itu 3 tahun maka jangan salah tahun keempat dia antar wanita lain. Ini yang bahaya. Karena kaitannya ini sebetulnya. Ya, paham tentang ini ya? Oke, tanpa terasa sudah jam. Itu betul ya jamnya ya? Nggak kecepatan 1 jam ya?